Tuhan. Kata dalam ibadah sekolah minggu kita. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Semuanya di rumah, kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita ya. Semuanya berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab jadi rakanku. Jadi rakanku, oh jadi rakanku, ku bersuka sebab jadi rakanku. Oh jadi rakanku, oh jadi rakanku. Sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab jadi rakanku. Jadi rakanku, oh jadi rakanku, ku bersuka sebab jadi rakanku. Sekarang kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita untuk acara kita selanjutnya ya. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, Kau akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami kembali dalam YouTube channel kami, dan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat menerapkan firman Tuhan ini di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau lanjut lagi dengan pujian Aku Anak Raja. Semua nyanyi ya. Sambil kita memberikan persembahan ya adik-adik. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, kita masih lanjut ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu T-A-A-T Taat. Adik-adik masih ingat kan lagunya yang waktu itu diajarin sama Kak Cindy? Ya, kita akan menyanyi lagu T-A-A-T Taat. Dengan
buat mereka semua. DAAT taat. Nah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyiapkan hati kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Cindy. Nah, sekarang sudah siap nggak untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Tapi sebelum kita bersama-sama belajar dari cerita firman Tuhan, yuk mari kita berdoa bersama-sama ya. Sikap doa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kak Cindy akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh kembali berkumpul melalui ibadah sekolah minggu kami secara online. Kami bersyukur kami boleh memasuki di bulan yang baru, yaitu bulan Maret. Kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kasih serta kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau belajar dari cerita firman Tuhan. Siapkan hati kami, berkati kami dari awal hingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, masih ingat enggak ya minggu lalu kali dia berbicara atau bercerita tentang kisah apa? Siapa? Yusuf, betul sekali. Nah, minggu ini juga atau di bulan Maret ini kita kembali melanjutkan cerita kita dari Yusuf. Nah, masih ingat enggak ya adik-adik saudara-saudara Yusuf siapa? Yusuf berasal dari siapa? Anaknya siapa sih kalau bapak Yusuf itu? Yusuf punya bapak namanya siapa? Betul sekali, Yakub. Nah, masih ingat kan Yakub mempunyai 12 anak
laki-laki. Yuk kita sebut dulu yuk anak-anak dari Bapak Yakub. Yang pertama Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yehuda, yang kelima dan berikutnya Naftali, yang ketujuh adalah Gad, yang kedelapan adalah Asher, yang kesembilan adalah Isakar, yang ke-10 adalah Zebulon, yang ke-11 adalah Yusuf, dan yang ke-12 adalah Benyamin. Nah, ke-12 anak ini merupakan anak dari Bapak Yakub. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara tentang Yusuf, di mana Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Wah, kasihan sekali ya si Yusuf ya. Yusuf dibuang ke sebuah sumur, ya walaupun tidak ada airnya, tetapi kan perbuatannya perbuatan yang tidak baik ya. Nah, tetapi Yusuf dibuang, dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dijual di mana sih? Di Mesir. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Yusuf di Mesir. Nah, kita akan lihat dulu Alkitab kita, dan kita akan ambil dari Kejadian pasal 39 sampai 40. Ya. Nah, di sana diceritakan di mana Yusuf sudah dibuang di Mesir, dan kemudian Yusuf dibeli oleh Potifar. Potifar ini adalah pengawal dari Raja Firaun, pengawal yang baik hati tentunya. Setelah itu, di mana hari ini kita akan berbicara tentang Potifar, istri Potifar, kemudian Yusuf, kemudian juga ada juru minum dan juga ada juru roti. Ada apa ya dengan kelima tokoh ini? Nah, sekarang Kasindi akan ceritakan. Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan rajin dan sangat-sangat jujur. Kalau jujur apa sih? Berarti tidak bohong ya. Dia mengerjakan semua pekerjaan yang ada di situ dengan rapi. Siapa yang suka rapi-rapi, bersih-bersih, bantu orang tuanya? Ada atau nggak ada nih? Ada ya pastinya ya yang suka bantu orang tuanya. Nah, begitu juga dengan Yusuf. Yusuf bekerja di Potifar dengan rajin dan jujur. Kemudian suatu hari datanglah istri Potifar. Nah, dia mengajak Yusuf untuk berbuat jahat. Tetapi Yusuf tidak mau karena Yusuf adalah orang yang takut sama Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Nah, dia menolak. Dia tidak mau untuk diajak oleh Potifar. Saya tidak mau karena saya tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Lalu istri Potifar marah sekali. Dan setelah itu dia memfitnah Yusuf bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Wah, sedih sekali ya. Padahal Yusuf tidak berbuat jahat loh, tetapi dia difitnah oleh istri dari Potifar. Setelah itu, setelah istri Potifar memberitahukan kepada suaminya si Potifar bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepada saya, Potifar marah sekali sama Yusuf. Wah, kok bisa ya orang yang saya tolong bisa mengkhianati saya? Nah, setelah itu Yusuf dimasukkan ke penjara. Yusuf sangat sedih sekali karena dia tidak melakukan kejahatan. Makanya dia rasa kalau, wah, kenapa ya saya tidak bohong, saya sudah bekerja dengan rajin, tetapi saya malah difitnah oleh orang. Nah, tetapi apa yang dilakukan Yusuf di dalam penjara? Dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali sikap atau teladan yang diberikan oleh Yusuf. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia menyerahkan pergumulannya, dia menyerahkan apa yang dia rasakan pada saat itu kepada Tuhan. Nah, di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juga juru roti. Mereka berbicara satu dengan yang lain. Mereka bercakap-cakap. Nah, setelah itu si juru minum bermimpi melihat ada 3 tangkai anggur, memerasnya dan memberikan kepada Firaun. Lalu si Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari lagi
si juru minum ini akan bebas dan bekerja di istana. Bahagia sekali hatinya ya si juru minum ini karena sebentar lagi dia akan bebas. Nah, kemudian si juru roti bermimpi. Dia menceritakan kepada Yusuf bahwa ada 3 bakul roti, tetapi semuanya habis dimakan oleh burung-burung. Nah, kemudian Yusuf memberitahukan kepada si juru roti bahwa dalam 3 hari kamu akan dihukum mati. Wah, sedih sekali. Tetapi itulah kalau kita berbuat kesalahan pasti ada resiko yang akan kita tanggung. Nah, begitupun juga dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan kesalahan, pasti akan ada akibat yang akan kita tanggung, ya kan? Nah, setelah itu, 3 hari kemudian Yusuf berpesan kepada si juru minum agar memberitahukan kepada Raja Firaun bahwa Yusuf tidak bersalah di dalam hal ini. Tetapi juru minumnya itu lupa untuk memberitahukan kepada Firaun tentang pesan dari Yusuf. Wah, kasihan sekali ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia tetap taat, dia tetap setia kepada Tuhan. Luar biasa sekali ya adik-adik. Disinilah kita bisa belajar bahwa apapun yang kita lakukan, apapun persoalan yang kita lakukan, kita harus tetap taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita harus melakukan segala pekerjaan kita dengan baik. Kalau mama minta tolong kepada kita, ayo kita lakukan. Kalau papa minta tolong kepada kita, ayo kita lakukan. Kerjakan dan bantulah orang tua kita. Ya, adik-adik ya di rumah. Nah, untuk ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekali lagi ya, kasih dikasih tahu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, siapa yang mau menjadi anak yang taat? Kasih juga mau loh. Siapa yang mau? Oke, kita sama-sama taat ya di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, sekarang cerita firman Tuhan kita telah selesai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana kami harus belajar taat kepada Tuhan. Walaupun mungkin kami merasa sedih, kami merasakan hal-hal yang tidak baik, tetapi kami diajar untuk terus taat kepada Tuhan karena kami percaya ketika kami taat di dalam Tuhan, kami akan melihat bahwa kami akan menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang punya kemenangan di kemudian hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik. Nah, Kak Cindy ingin memberitahukan pengumuman kepada adik-adik ya. Nah, nanti pada tanggal 13 Maret di minggu kedua, Kak Cindy beserta kakak-kakak yang lain mengajak adik-adik untuk beribadah, untuk datang ke gereja karena kita akan ibadah sekolah minggu secara offline. Jadi kita bisa bertemu muka dengan muka. Kita bisa ketemu kembali bersama kakak-kakak kelas kita. Ya, jangan lupa tetap terapkan prokes ya. Tetap menggunakan masker, cuci tangan kalau sudah tiba di gereja, dan kemudian kakak-kakak sekolah minggu pun juga tetap menggunakan masker ketika mengajar anak-anak sekolah minggu semuanya. Oke? Jangan lupa ya untuk hadir di tanggal 13 Maret. Tuhan berkati. Dadah, sampai ketemu.